Halo In People, saya Maulidin Taufik, kreator dan diorama maker Art Beruang. Mengabadikan story hidup Anda melalui karya seni diorama. Kenapa sih namanya Art Beruang kalau aku lihat dari Instagramnya? Oke, ini cukup unik ya. Nama ini tercetus itu pada tahun 2020, masa-masa mau pandemi lah gitu ya. Jadi kalau aku lihat seni di Indonesia itu biasanya orang tuh lebih memahaminya kalau seni itu adalah sesuatu visual yang dilihat indah, bagus, menarik gitu. Tapi di Indonesia sendiri banyak teman-teman atau warga yang nggak sadar kalau misalnya banyak seniman-seniman lokal gitu ya yang di daerah maupun di pelosok-pelosok gitu. Mereka tuh berkarya tapi bingung bagaimana bisa mempresentasikan karyanya, entah di-upload di media sosial atau melalui pamer-pameran. Mereka nggak punya link di sana gitu. Maka tercetuslah di sini seni diorama bernama Art Beruang. Kenapa Art Beruang? Art itu seni, beruang saya ambil plesetan dari kata beruang. Jadi selain kita berseni, kita juga bisa menghasilkan uang. Lalu gimana sih awalnya bisa jadi perajin diorama? Awalnya gini, aku cerita dulu backgroundku dari kecil. Aku waktu kecil itu punya kecenderungan disleksia. Ya, salah satunya kesulitan dalam hal belajar, telat lah, mungkin telat waktu kecil ya. Pada saat itu mungkin orang tuaku sadar, nih anak kok telat belajarnya. Aku sampai SD itu 2 kali kelas 1 gitu diulang. Akhirnya dibawalah ke dokter, aku nggak ingat, tapi yang jelas mungkin kata ibuku itu dokter psikologi anak mungkin ya. Terus di sana dokter bilang, ini anak disleksia bu, gitu. Kalau ibu mau melatih secara fokusnya dia, ini harus disalurkan dengan media seni. Nah, kebetulan waktu kecil itu setelah dari dokter itu, ibuku akhirnya memfasilitasiku dengan alat-alat seni. Nah, saat kecil itu aku suka yang berbau dengan miniatur gitu. Aku punya diecast, aku punya action figure gitu. Tapi kalau aku mainin kok rasanya terlalu kosong gitu ya. Aku pengen di sana tuh ada selain ada figur dan diecast itu, aku juga pengen punya tempat parkirnya atau rumah-rumahannya seperti itu. Nah, barulah setelah aku SMA, aku mulai tuh bikin rumah-rumahan. Sampai saat ini ya aku jadi senang diorama mulai dari situ sih. Karena terapi untuk melatih fokusku ya. itu sih. Kalau untuk membuat diorama ini, kakak rata-rata butuh berapa lama sih kak? Bikin diorama itu tergantung. Karena aku punya standar sendiri. Kalau kita bikin diorama itu kita lihat dari kerumitan, detailnya seperti apa, dan ukuran, satu lagi skala. Nah, kalau misalnya yang kecil ukuran 30 kali 30 seperti Jatinegara yang pernah saya bikin, itu kurang lebih 2 mingguan. Ya. Jadi karena untuk konten saya sambil ngerekam tuh, sambil ngevideoin, itu kurang lebih ya bisa 3 mingguan lah. Selesai edit juga dan selesai upload untuk YouTube. Nah, selebihnya kalau diorama yang cukup besar itu bisa memakan waktu sebulan sampai 2 bulan. Nah, kalau untuk diorama yang paling berkesan nih buat kakak? Eh banyak ya kan. Salah satunya yang paling berkesan, aku pernah bikin diorama rumah kumuh. Itu tahun-tahun 2019 kalau nggak salah, aku masih kerja di perusahaan kreatif. Nah, di situ sambilanku itu tiap malam aku bikin diorama. Diorama itu bikin rumah kumuh gitu. Itu di kos-kosan 3x4 di daerah Jakarta. Itu jadi dulu aku kerja di Jakarta, aku ngekos, terus aku tiap malam tuh bikin diorama. Itu begadangin sampai jam 2 dan berkesannya buat aku karena mungkin prosesnya itu yang aku lalui, dan itu pun aku kontenin sampai sekarang, kontennya ada di YouTube. Itu cukup berkesan ya karena diorama yang bener-bener aku kerjain sepenuh hati untuk pertama kali di konten gitu sih Kak. Oke, di sini aku punya 2 step Kak. Jadi yang pertama, diorama yang pertama ini aku buat berdasarkan desain.
Kalau desain aku pribadi biasanya referensinya aku ambil dari film-film ya kayak film anime atau film kartun atau film-film layar lebar dan film superhero. Nah, biasanya aku referensi dari sana lalu aku bentuk secara desain bisa dengan lukis atau aku desain pakai komputer. Itu pertama. Lalu yang kedua ada namanya diorama yang berdasarkan story atau cerita. Jadi bangunan aslinya pernah ada atau saat ini masih ada. Nah, itu biasanya aku riset terlebih dahulu, datang ke lokasi, aku videokan atau aku foto. Setelah itu aku rangkum jadi satu ya. Nah, langsung aku bikin dioramanya. Lebih simpelnya lagi sekarang bisa kita lihat di Google Earth sih. Jadi bisa lebih detail. Bisa lebih detail. Itu sampai atasnya, sampai bagian sisi-sisi yang sulit lah kalau dari Google Earth. Terus ini biasanya karya-karyanya kakak ini udah tersebar kemana aja nih kak? Oke, kalau di Indonesia sendiri ya, karya saya udah tersebar ke beberapa daerah, ada di Kalimantan, Sulawesi, ke Surabaya, terus ke daerah-daerah Jawa juga udah semua ya. Karena kan kita rajin pameran tuh tiap bulannya, terus aku juga rajin upload media sosial lah. Nah, terus yang kedua kalau di luar dari Indonesia kita juga ada ekspor ke luar. Contohnya kemarin ada negara Kanada beli dioramaku, terus ada dari Hong Kong, Taiwan, terus Singapura, Malaysia, Kamboja, ya sampai ke sana dioramanya. Wow, sudah melanglang buana ya, Iya. belahan dunia lain. Ada nggak sih orderan yang paling berkesan yang kayak unik gitu buat kakak? Orderan yang paling berkesan yang unik. Ini ada sih satu. Jadi gini, aku bikin salah satu diorama ini yang pesan orang Taiwan. Ini cukup gede, dioramanya ada di depan teras saya. Nah, itu saya bikin berdasarkan dari materialnya ya, itu dari barang-barang bekas. Jadi, iya, jadi ada waktu masa-masa pandemi saya sempat tinggal di Belitung ya karena saya asli Belitung. Nah, jadi selama 1 tahun itu di Belitung saya fokus untuk bikin diorama untuk konten dan beberapa pesanan gitu kan. Nah, karena di sana materialnya cukup sulit, akhirnya saya coba ke pesisir pantai dan di situ ada beberapa sampah-sampah yang hanyut juga di pantai kan. Nah, terutama styrofoam. Nah, styrofoam itu saya angkut ke rumah, saya susun-susun jadi diorama gitu. Awalnya saya ragu nih mau saya upload di media sosial karena kan ini kan by request ya dari temen di Taiwan sana. Cuma saya pedein upload, dia berkesan ternyata. Wah, ini kok bisa ya dari barang sebegininya jadi karya seni yang wah gitu loh. Kayak gitu sih. Ada salah satu diorama yang ku bikin ada namanya diorama Pasar Mester Jatinegara. Ya mungkin itu sempat viral di media sosial. Diorama itu aku bikin berdasarkan konsepku pribadi. Kita ingat waktu kecil dulu aku tinggal di daerah Rawamangun, Pisangan, Jakarta Timur. Nah, dulu aku tuh sempat di Jatinegara sama temanku berdua naik sepeda. Kita jalan-jalan sama anak kecil dulu ya, bandel-bandelnya. Jadi datang ke sana tuh kita nyari-nyari orang yang jualan ikan cupang, orang jualan burung-burung piaraan gitu-gitu loh. Sampai ada bengkel sepeda juga. Aku pernah masang trompet-trompetan di sepedaku itu sampai ke Jatinegara. Nah, memori itu yang jadi inspirasi aku untuk bikin diorama Pasar Jatinegara kayak gitu. Nah, salah satu karya itu Jatinegara. Nah, aku sempat lihat kakak ada dapat prestasi sampai ke luar negeri. Itu gimana kak waktu itu apa tuh tentang kakak? Oh, jadi gini kak, dulu waktu aku masih kerja di perusahaan kreatif tersebut, aku kan jadi tim kreatif development di sana ya. Jadi untuk event-event yang melibatkan karya seni, kayak art festival di Singapura, aku pernah mamerin beberapa karya diorama di sana. Nah, kebetulan itu kita eventnya dari tahun 2016, 17 sampai 18 itu berturut-turut. Jadi setahun sekali itu aku pergi ke Singapura. Nah, kebetulan pada tahun 2017 itu aku di-challenge sama perusahaanku untuk bikin salah satu instalasi terbesar dan gede lah, cukup besar ya. Itu menggunakan marker atau spidol. Jadi spidol itu disusun-susun jadi berbentuk
miniatur gitu, bangunan-bangunan, ada Marina Bay Sands, terus aku juga bikin apa namanya, Merlion ya. Nah, aku juga bikin itu. Nah, jadi aku nggak sadar kalau apa yang aku bikin di sana dan dipamerkan di Art Festival di Marina Square itu ternyata dapat penghargaan dari Books of Record Singapura dengan marker jumlah terbanyak dan terbesar. Untuk harga diorama dipatok mulai dari harga berapa kak? Harga diorama tergantung ya, ini relatif nih, nggak bisa nyebutin secara detail. Kalau yang paling minimal berapa, maksimal biasanya paling besar berapa? Ya, minimal sih kalau di Indonesia ya aku jual di harga 3 jutaan, kalau maksimal itu tergantung berapa besar ya. Iya, itu bisa puluhan sampai ratusan juta juga. Wow. Terakhir kak, diorama Oke. apa sih yang belum pernah kakak buat dan ingin banget kakak buat? Salah satu diorama yang belum saya buat dan pengen aku buat itu adalah diorama Puncak Bogor. Jadi kalau kakak tahu dulu di Puncak Bogor itu waktu aku kecil ya ke sana tuh aku ingat selalu ada botol kecap gitu. Nah sekarang ya botol itu udah nggak ada gitu. Nah aku pengen mengabadikan memori tersebut melalui diorama. Jadi ketika orang lihat diorama ini, ih dulu ada nih, sempat ada nih, sekarang udah nggak ada. Itu jadi memori banget sih.